Tata ibadah ini digunakan oleh keluarga pada hari Minggu 29 Maret 2020 untuk menggantikan ibadah Minggu yang dialihkan di rumah-rumah jemaat guna mencegah penyebaran COVID-19. Sebagai umat Tuhan, kita menghormati anjuran pemerintah, surat gembala dari Majelis Sinode GPIB dan PGI agar jemaat melakukan pembatasan sosial dengan cara beribadah di rumah masing-masing. Tata ibadah ini disiapkan agar kita tetap dapat bersekutu, memuji Tuhan, dan merenungkan firman Allah bersama anggota keluarga masing-masing. Selamat beribadah. Jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki persekutuan dengan Tuhan. Kita sujud menyembah di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita, dan kita adalah kawanan domba tuntunan tangan-Nya. Mari kita berdiri dan satukan hati memuji Tuhan dari pujian Gita Bakti 164, bait yang pertama dan kedua. Jemaat, mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan kami
selama sepekan yang lalu. Memasuki minggu kedua Prapaskah ini, kami datang untuk beribadah, bersujud sembah, dan memuji nama Tuhan. Di saat kami jauh satu dengan yang lainnya, di saat ini juga kami membutuhkan terang Tuhan untuk menjawab ketakutan, kegelisahan, dan kekhawatiran hati kami. Ini adalah minggu kedua kami menjalani ibadah minggu di rumah kami masing-masing. Datanglah ya Tuhan, teduhkanlah hati dan layakkan kami, serta berkenanlah atas ibadah, sembah sujud, dan pujian yang kami naikkan kepadamu. Ya Bapa Maha Kuasa, kami mengaku segala dosa kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi dalam pikiran dan batin kami. Berilah kami pengampunan, dan pulihkanlah hidup kami. Sebab hanya oleh rahmat dan belas kasih Allah, kami mengalami kekuatan di saat lemah, topangan di saat goyah, dan pengharapan di kala cemas. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nats pembimbing dalam ibadah kita hari ini diambil dari kitab Ratapan pasal 3 ayat 25 dan 26. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Kasih-Nya penawar haus, sabda kasih-Nya air hidupku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Tuhan, terangilah hati dan batin kami, juga kehidupan kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami firman Tuhan yang sesaat lagi akan kami baca dan kami renungkan bersama. Berkatilah kami, agar ketika kami boleh mendengar firman-Mu, kami pulang dengan sukacita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Ratapan pasal 1 ayat 1 sampai 17 yang mengatakan, Ah, betapa terpincilnya kota itu yang dahulu ramai. Laksana seorang jandalah ia, yang dahulu agung di antara bangsa-bangsa, yang dahulu ratu di antara kota-kota, sekarang menjadi jajahan.
Pada malam hari terseduh-seduh ia menangis. Air matanya bercucuran di pipi. Dari semua kekasihnya, tak ada seorang pun yang menghibur dia. Semua temannya mengkhianatinya. Mereka menjadi seterunya. Yehuda telah ditinggalkan penduduknya karena sengsara dan karena perbudakan yang berat. Ia tinggal di tengah-tengah bangsa-bangsa, namun tidak mendapat ketentraman. Siapa saja yang menyerang dapat memasukinya pada saat ia terdesak. Jalan-jalan ke Sion diliputi duka cita, karena pengunjung-pengunjung perayaan tiada. Sunyi senyaplah segala pintu gerbangnya, berkeluh kesahlah imam-imamnya, bersedih pedih darah-darahnya, dan dia sendiri pilu hatinya. Lawan-lawan menguasainya, seteru-seterunya berbahagia. Sungguh Tuhan membuatnya merana, karena banyak pelanggarannya. Kanak-kanaknya berjalan di depan lawan sebagai tawanan. Lenyaplah dari putri Sion segala kemuliaannya. Pemimpin-pemimpinnya bagaikan rusa yang tidak menemukan padang rumput. Mereka berjalan tanpa daya di depan yang mengejarnya. Terkenanglah Yerusalem pada hari-hari sengsara dan penderitaannya, akan segala harta benda yang dimilikinya dahulu kala. Tak kala penduduknya jatuh ke tangan lawan, dan tak ada penolong baginya. Para lawan memandangnya dan tertawa karena keruntuhannya. Yerusalem sangat berdosa, sehingga najis adanya. Semua yang dahulu menghormatinya, sekarang menghinanya, karena melihat telanjangnya, dan dia sendiri berkeluh kesah dan memalingkan mukanya. Kenajisannya melekat pada ujung kainnya. Ia tak berpikir akan akhirnya. Sangatlah dalam ia jatuh, tiada orang yang menghiburnya. Ya Tuhan, lihatlah sengsaraku, karena si seteru membesarkan dirinya. Si lawan mengulurkan tangannya kepada segala harta bendanya. Bahkan harus dilihatnya bagaimana bangsa-bangsa masuk ke dalam tempat kudusnya. Padahal Engkau ya Tuhan telah melarang mereka untuk masuk jemaah-Mu. Berkeluh kesah seluruh penduduknya, sedang mereka mencari roti. Harta benda mereka berikan ganti makanan untuk menyambung hidupnya. Lihatlah ya Tuhan, pandanglah betapa hina aku ini. Acuh tak acuhkah kamu sekalian yang berlalu? Pandanglah dan lihatlah, apakah ada kesedihan seperti kesedihan yang ditimpakan Tuhan kepadaku, untuk membuat aku merana tak kala murkanya menyala-nyala. Dari atas dikirimnya api masuk ke dalam tulang-tulangku, dihamparkannya jaring di muka kakiku, didesaknya aku mundur, aku dibuatnya terkejut, kesakitan sepanjang hari. Segala pelanggaranku adalah kuk yang berat, suatu jalinan yang dibuat tangan Tuhan, yang ditaruh di atas tengkukku, sehingga melumpuhkan kekuatanku. Tuhan telah menyerahkan aku ke tangan orang-orang yang tidak dapat kutentangi. Tuhan membuang semua pahlawanku yang ada di dalam lingkunganku. Ia menyelenggarakan pesta menentang aku untuk membinasakan teruna-terunaku. Tuhan telah menginjak-injak putri Yehuda, darah itu, seperti orang mengirik memeras anggur. Karena inilah aku menangis, mataku mencucurkan air, karena jauh daripadaku penghibur yang dapat menyegarkan jiwaku. Bingunglah anak-anakku, karena terlampau kuat si seteru. Sion mengulurkan tangannya, tetapi tak ada orang yang menghiburnya. Terhadap Yakub dikerahkan Tuhan tetangga-tetangganya sebagai lawan. Yerusalem telah menjadi najis di tengah-tengah mereka. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Hosiana. Sudah jatuh, tertimpa tangga pula.
Ini peribahasa yang sering kita dengar untuk menggambarkan keadaan seseorang yang mengalami pergumulan, pencobaan, dan kemalangan berturut-turut. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita lihat kondisi belakangan ini, peribahasa tersebut cocoknya menjadi seperti ini. Sudah jatuh, tertimpa tangga, baru berdiri, malah kebentur tembok. Gambaran ini cocok bagi situasi dan keadaan masa kini. Ketika banyak orang sedang bergumul menghadapi wabah COVID-19, tiba-tiba banyak orang lainnya yang merasa berhak untuk menilai, menghakimi seseorang karena kemalangan atau kesusahan yang sedang dialaminya. Sudah jatuh, tertimpa tangga, terbentur lagi, tersandung, dan seterusnya. Orang sekarang ini kalau menderita, kesusahannya bisa berlipat-lipat dan bisa disebabkan oleh orang lain juga. Beberapa waktu kemarin kita dengar berita para medis yang tengah berjuang merawat pasien COVID-19 dengan resiko mereka juga bisa terpapar. Mereka bukan saja ditolak kembali ke rumah oleh tetangga, bahkan kerabatnya. Lagi musimnya Bapak Ibu dan Saudara-saudara, sekarang ini orang gemar menyalah-nyalahkan, bahkan ramai-ramai menghakimi sesamanya yang ditimpa pergumulan. Ibu Bapak dan Saudara-saudara, kalau kita membaca awal kitab Ratapan ini, kondisi penderitaan bertubi-tubi yang dialami Israel jelas terjadi karena aib yang mereka lakukan sendiri. Dalam ayat 8 pembacaan kita tadi dikatakan Yerusalem sangat berdosa sehingga najis adanya. Semua yang dahulu menghormatinya sekarang menghinanya. Karena melihat telanjangnya dan dia sendiri berkeluh kesah dan memalingkan mukanya. Tetapi Ibu Bapak Saudara-saudara, pergumulan bertubi-tubi atau cobaan yang mereka alami ini pun sebenarnya sebagai cara Allah yang hendak memurnikan dan memulihkan mereka kembali. Allah yang tetap punya hak untuk menimbang, menghakimi, menetapkan keadilan atas umatnya juga atas bangsa-bangsa yang lain. Manusia atau bangsa lain tidak berhak. Porak-porandanya Yerusalem, hancurnya benteng-benteng Yerusalem, bahkan gambaran yang paling menyedihkan sekaligus menakutkan. Seperti yang dituliskan dalam ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Ah, betapa terpencilnya kota itu yang dahulu ramai, laksana seorang jandalah ia, yang dahulu agung di antara bangsa-bangsa, yang dahulu ratu di antara kota-kota, sekarang menjadi jajahan. Bahkan di ayat 5 dengan jelas dikatakan, sungguh Tuhan membuatnya merana karena banyak pelanggarannya. Kemanusiaan kaum Israel seperti terinjak-injak. Menjadi tawanan, kaum terbuang. Musuh-musuhnya senang melihat kejatuhan Israel. Hidup mereka sungguh rendah dan direndahkan. Tidak ada hal yang bisa mereka banggakan. Kemuliaan Tuhan yang menaungi mereka selama ini sebagai umat pilihan Allah seolah-olah sudah sirna. Miris sekali Ibu Bapak, Saudara-saudara. Bahkan untuk makan pun sangat susah. Bukankah mereka dulu pernah menerima mana yang berlimpah dari sorga?
Dalam ayatnya yang ke-11 dikatakan, berkeluh kesah seluruh penduduknya, sedang mereka mencari roti. Harta benda mereka berikan ganti makanan untuk menyambung hidupnya. Lihatlah ya Tuhan, pandanglah betapa hina aku ini. Inilah puncak keluhan dan ratapan umat Israel. Di ayat 16 bahkan dikatakan, karena inilah aku menangis, mataku mencucurkan air, karena jauh daripadaku penghibur yang dapat menyegarkan jiwaku. Bingunglah anak-anakku karena terlampau kuat si seteru. Ibu bapak dan saudara-saudara, kesendirian, kesunyian, bukan saja karena mengalami penderitaan, tetapi terutama karena mereka merasa ditinggal, dibiarkan Allah. Mereka merasa Allah membiarkan mereka menjalani pergumulannya sendiri. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari teks awal kitab Ratapan ini kita mau belajar beberapa hal penting. Pertama, bahwa kondisi malang, pergumulan berat, penderitaan yang dialami seseorang bukanlah hak kita untuk menuding atau menghakimi orang lain yang mengalami penderitaan itu. Sekalipun orang itu benar-benar bersalah, jari kita bukan untuk menunjuk dan menghakimi, tetapi untuk saling terkait, berdoa, dan memohon belas kasih Tuhan. Supaya pemulihan Allah terjadi bagi orang-orang yang sedang menderita. Kalaupun kondisi kita sulit untuk memberikan bantuan, setidaknya lisan, kata-kata yang keluar dari mulut kita adalah doa yang memberkati orang lain. Tuhan adalah hakim, dan siapapun orang di kanan kiri kita yang mengalami penderitaan sama dengan kita di hadapan Allah. Punya dosa, punya aib, punya kegagalan yang sama. Maka hadirkanlah diri kita untuk menjadi pemulih bagi mereka yang menderita. Sebagaimana Allah yang juga sedang memulihkan umatnya Israel. Lalu yang kedua, saudara-saudara, tanggung jawab kita sederhana saja sebenarnya. Ketika ada orang yang mengalami kejatuhan, penderitaan, kemalangan bertubi-tubi, jangan tambah penderitaan mereka dengan tekanan-tekanan berupa perkataan atau perbuatan kita yang semakin membuat hidup mereka berat, semakin membuat hati mereka sesak dengan kesusahan dan jiwanya terluka karena dijauhkan, dihina, dan disingkirkan. Ketika kita meremehkan bahkan merendahkan orang lain, di saat orang lain mengalami pergumulan, justru itu menunjukkan betapa kita tidak menghargai Tuhan yang menciptakan manusia sama sebagai gambar dan rupa Allah. Kitab Ratapan mengingatkan kepada kita, ketika manusia mengalami kejatuhan, segalanya bisa hancur, segalanya bisa remuk. Baik kejatuhan atau penderitaan yang dia buat sendiri atau akibat orang lain, tetaplah sama, kondisinya menyakitkan. Manusia seperti tidak pantas hidup karena sekitarnya menghina, bahkan dia sendiri merasa ditinggalkan Allah. Yang ketiga, setiap kita pasti pernah, bahkan saat ini mungkin sedang merasakan kepedihan. Entah karena duka cita,
entah karena kehilangan pekerjaan, entah karena sakit penyakit. Dan kita sama-sama menyatakan pengakuan dengan umat Israel yang meratap, "Ya Tuhan, lihatlah sengsaraku." Kegagalan, kejatuhan, sakit penyakit yang tak kunjung sembuh, persoalan yang datang terus menekan, bahkan penderitaan yang tidak diharapkan bisa dialami oleh siapa saja. Seperti sekarang ini, wabah COVID-19 yang semakin mengganas. Penderitaan tiap orang bentuknya bisa berbeda, tetapi rasa sakitnya sama, yaitu sengsara. Keadaannya bisa berbeda, tetapi pengalamannya sama, yaitu membutuhkan pertolongan Tuhan. Ibu bapa dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di minggu kedua masa Prapaskah, inilah saat yang tepat bagi kita untuk merenungkan tentang kehadiran Allah di saat dunia menderita, di saat kita bergumul bersama dengan saudara-saudara kita di luar sana. Yesus Kristus mengalami penderitaan yang bertubi-tubi. Berat sekali. Yesus tahu penderitaannya, pergumulannya berat. Sampai dalam puncak kesedihannya, Yesus berkata, "Ya Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi." Yesus rela menjalani penderitaan sampai salib menjadi tanda puncak penderitaannya. Apakah Yesus menolak penderitaannya? Tidak sama sekali. Kalau penderitaan itu bagian dari kehendak Allah, maka Dia akan menjalaninya. Bahkan sampai di kayu salib. Ketika ada di kayu salib, Ia pun meratap, "Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku?" Saudara-saudara, ungkapan ratapan yang sama dalam pembacaan kita hari ini. "Ya Tuhan, lihatlah sengsaraku." Mungkin saat ini keadaan kita baik, tetapi keadaan saudara-saudara kita atau sesama kita di luar sana tidak baik. Maka tanpa menghakimi, tanpa merendahkan, tanpa menuding, tanpa menyalahkan orang lain, mari sama-sama kita berseru, "Ya Tuhan, lihatlah sengsaraku." Ibu bapa dan saudara-saudara, alamat yang tepat untuk meratap adalah Tuhan. Jangan mengeluh di media sosial. Jangan mengumbar pergumulan di mana-mana. Merataplah kepada Tuhan. Dan ini adalah ungkapan jujur bahwa kita lemah, bahwa kita terbatas. Kita mohon kekuatan dari Tuhan. Kita mungkin tidak bisa memahami kehendak Allah atas penderitaan kita atau penderitaan dunia saat ini. Tapi setidaknya dengan jujur kita meratap, kita sedang mengimani bahwa Allah tetap beserta kita. Ingatlah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara bahwa tugas kita adalah mengasihi dan memulihkan orang lain. Kalau berat untuk menolong sesama kita, setidaknya ringankanlah ucapan kita, ringankanlah kata-kata kita untuk mendoakannya. Dan mari kita yang masih diberikan kesempatan untuk menjalani hidup bersama-sama dengan keluarga kita
Kita yang masih diberikan kesempatan untuk membangun persekutuan bersama dengan orang-orang terkasih di rumah kita masing-masing. Meskipun kadang pergumulan, penderitaan, persoalan masih kita hadapi, masih banyak persoalan-persoalan yang terjadi di luar bayangan kita, tapi kita tetap percaya pemeliharaan dan penyertaan Tuhan ada bagi kita. Kita mungkin bisa jatuh, iya. Kita bisa tertimpa, kita bisa tersandung, berulang-ulang kali kita jatuh dalam pergumulan. Tetapi bersama Tuhan, alur hidup kita akan seperti ini. Jatuh, tertimpa, dipulihkan. Sama dengan iman penulis Ratapan. Dalam Ratapan pasal 5 ayat 21 dikatakan, bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan, maka kami akan kembali. Baharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala, dan Tuhan akan memulihkan apapun keadaan kita. Amin. Ketika hidupku sentosa teduh, ataupun sengsara penuh, di alam kasih-Mu ku tinggal teguh. Meski oleh iblis aku diserang, hatiku tenang dan teduh, sebab Kristus telah menyelamatkanku. Darahnya menebus jiwaku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat, mari kita mengangkat syafaat kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang Maha Murah, dalam penyertaan dan kasih setia Allah, kami boleh mengalami kekuatan, pemulihan melalui firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kami saat ini. Sebagai keluarga, persekutuan rumah tangga yang diberkati Tuhan ini, kami boleh merayakan keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kami. Syukur bagi-Mu ya Allah, untuk firman-Mu yang memulihkan dan menguatkan kami. Tolong kami, supaya kami dapat melakukan segala sesuatu yang baik dan benar seturut dengan kebenaran firman-Mu. Saat ini kami berdoa kepadamu ya Tuhan,
bagi kondisi situasi dunia yang saat ini mengalami pergumulan wabah COVID-19 yang melanda berbagai negara, yang memakan korban, dan begitu banyak keluarga yang berduka cita. Begitu banyak umat manusia yang mengalami kesakitan. Kami mohon belas kasihan Tuhan, sembuhkanlah dunia dari segala sakit penyakit ini. Kami berdoa untuk upaya pemerintah bangsa-bangsa di dunia ini. Kami berdoa untuk upaya pemerintah bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan berikan kekuatan, hikmat, akal budi, kemampuan bagi pemimpin-pemimpin bangsa kami, supaya mereka dipakai Tuhan menjadi alat untuk menyelesaikan wabah COVID-19 ini. Kami berdoa untuk tenaga medis, bagi para dokter, perawat, mereka yang bekerja siang dan malam untuk melakukan pertolongan bagi para pasien yang terinfeksi. Kami berdoa kiranya tangan Tuhan menolong menguatkan mereka dengan segala pekerjaan dan pelayanan mereka yang juga mengandung resiko berat. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga mereka yang senantiasa mendukung dan mendoakan mereka. Kami berdoa untuk para pasien yang sudah dinyatakan positif COVID-19 dan saat ini ada dalam perawatan intensif. Tuhan sembuhkan mereka, ulurkanlah tangan-Mu yang penuh kasih supaya mereka mengalami pemulihan. Kami berdoa bagi mereka yang berstatus PDP atau ODP. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga mereka. Kami berdoa untuk masyarakat yang sedang menjalani isolasi mandiri di rumah masing-masing. Kami berdoa untuk segenap masyarakat yang tidak bisa melakukan pekerjaan dari rumah mereka masing-masing dan mereka harus keluar rumah untuk bekerja. Tuhan lindungi, Tuhan sertai. Kami terus berdoa dan memohon belas kasihan Tuhan bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami sakit dan menjalani perawatan baik di rumah sakit atau di rumah keluarganya masing-masing. Secara khusus kekasih-kekasih kami dalam persekutuan Jemaat Cinere. Kami mendoakan Bapak Hatibi, Ibu Drusilla Kase, Ibu Barbara Tyson, Pendeta Nyonya AJM Lopis, Bapak Chris Lopis, Ibu Mulyono, Bapak Lazarus Ndun, Ibu Deice Wenas Tuaidan, Ibu Rit Kandio, Ibu Alice Soplantila Lewakabesi, Ibu Like Tuhumuri, dan semua mereka yang saat ini bergumul dalam kelemahan-kelemahan tubuh mereka. Tuhan pulihkan, kuatkan, dan sembuhkan mereka dengan segala kuasa dan belas kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap kami sebagai keluarga rumah tangga yang selalu diberkati Tuhan. Ketika saat ini kami sedang menjaga jarak, melakukan social distancing untuk tujuan kebaikan bagi banyak orang. Kiranya hikmat, kekuatan akal budi Tuhan nyatakan bagi kami, supaya di tengah-tengah persekutuan keluarga rumah tangga kami tetap mendoakan mereka yang dalam pergumulan. Kami juga berdoa bagi gereja-gereja Tuhan di berbagai tempat yang saat ini juga sedang menggumuli wabah COVID-19, menggumuli kondisi jemaat-jemaat mereka masing-masing. Kami berdoa kiranya Tuhan menaruh hikmat akal budi dalam setiap karya pelayanan dan kepemimpinan gereja-gereja Tuhan.
Kami berdoa untuk PGI, kami berdoa untuk Majelis Sinode GPIB, kami berdoa untuk persekutuan jemaat-Mu di tempat ini, Jemaat Cinere, para presbiter, PHMJ, unit-unit misioner, dan semua jemaat-jemaat Tuhan, mulai dari anak-anak sampai orang tua lanjut usia. Tuhan memberkati, memelihara, dan menyertai. Kami mendoakan semua pekerjaan-pekerjaan kami yang kami lakukan dari rumah kami masing-masing, ataupun pekerjaan-pekerjaan kami yang harus kami lakukan di tempat kami bekerja. Biarlah Tuhan menuntun, menolong, dan menyertai kami senantiasa. Kami mendoakan semua kaum keluarga kami, baik yang tinggal dekat atau yang terpisah jauh dari kami. Lindungi dan jagai mereka, Tuhan. Kami berdoa bagi segenap jemaat Tuhan yang bersukacita di sepanjang minggu ini karena pertambahan usia, baik kelahiran maupun perkawinan. Tuhan sempurnakan sukacita mereka. Kami mendoakan anak-anak kami yang dalam proses pertumbuhan, berikan kepada mereka kekuatan dan kesehatan yang baik. Anak-anak kami yang dalam studi dan pendidikan, Tuhan juga membuat mereka berhasil dalam pendidikannya. Anak-anak kami yang telah bekerja dan berumah tangga, Tuhan berkati mereka dengan kebahagiaan dan sukacita. Para orang tua kami lanjut usia, biarlah Tuhan menjaga melindungi mereka dengan kuat kuasa Allah, agar mereka tetap sehat, mereka tetap menjadi alat berkat yang menopang dan mendoakan anak cucunya. Terima kasih Tuhan, kami boleh terus bersyukur untuk semua pertolongan Tuhan. Dan kami boleh terus berseru untuk memohon belas kasihan Tuhan. Inilah segenap doa kami, permohonan kami, juga persembahan syukur kami di hadapan Tuhan. Ada begitu banyak kesalahan dan dosa yang kami lakukan. Ampunilah kami ya Bapa, dengarkanlah doa kami, dengarkanlah seruan kami, yang semuanya kami bawa dan kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, mari ungkapkan syukur hati dengan memberi bagi pelayanan gereja Tuhan, dengan mengingat Ibrani 13 ayat 15 dan 16 yang menyatakan, "Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah." Memandang salib Rajaku yang mati untuk dunia, ku rasa hancur jongkakku.
Jemaat, mari kita berdiri dan berdoa bersama untuk persembahan yang terkumpul. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kehidupan yang Engkau anugerahkan kepada kami. Inilah persembahan kami kepadamu, Tuhan. Jemaat, marilah kita berdiri dan bersiap untuk kembali ke dalam hidup karya kerja yang Tuhan percayakan kepada kita. Jadilah pelaku firman Tuhan dengan perkataan dan perbuatan yang memberkati hidup sesama kita. Tuhan kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Bila kami menikmati nikmat pengorbanan-Mu, Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ingin milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ingin milik-Mu. Kehendak-Mu kami cari, ingin turut maksud-Mu. Tuhan isi hati kami dengan kasih-Mu penuh. Tuhan Yesus Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Saudara-saudara jemaat, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan.